Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah saja. Bersama Ibu Dini kita akan belajar tema 1 kelas 6, yaitu tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bunga. Apakah itu bunga? Ya, bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Sekarang marilah kita pelajari bersama bagian-bagian bunga. Yang pertama, ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menghubungkan antara bunga dengan ranting. Yang kedua, ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga. Ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang paling luar dari bunga. Kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup, dan kelopak bunga akan terbuka ketika bunga sudah mekar. 4. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian yang indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga berfungsi menarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. 5. Benang sari. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalamnya terdapat serbuk sari. Serbuk sari inilah yang menjadi sel kelamin jantan pada bunga. 6. Putik. Putik memiliki dua bagian, yaitu kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh dari benang sari. Sedangkan tangkai putik bertugas menyangga kepala putik dan memiliki saluran yang dilewati oleh serbuk sari menuju ovarium atau bakal buah. 7. Bakal buah. Bakal buah merupakan tempat terjadinya pembuahan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. 8. Bakal biji. Bakal biji merupakan tempat terjadinya proses pembentukan biji. Biji yang telah matang dapat ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah Ibu Guru jelaskan bagian bunga dan fungsinya pada gambar, marilah kita membuat ringkasan tentang bunga dan fungsinya. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan ranting. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah dan memiliki warna tertentu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan
terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bagian-bagian benang sari. Kepala sari adalah bagian benang sari yang berada di ujung tangkai untuk menyimpan serbuk sari. Serbuk sari adalah bagian benang sari di mana alat kelamin bunga berada. Fungsinya khusus untuk penyerbukan. Tangkai sari, bagian benang sari yang memposisikan kepala sari di atas pucuk untuk membantu proses reproduksi. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh dari benang sari. Tangkai putik berfungsi menopang kepala putik agar tetap tegak dan memiliki rongga sebagai saluran untuk dilewati serbuk sari menuju ovarium atau bakal buah. Bakal buah berfungsi bagaikan ruang pelindung di dekat bakal biji yang rapuh. Bakal buah juga disebut ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji dan sel kelamin betina. Bakal biji fungsinya adalah sebagai tempat di mana sel-sel telur atau sel kelamin betina bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Biji yang telah matang dapat ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kalian harus tahu bahwa tidak semua tumbuhan yang menghasilkan bunga dapat menghasilkan biji. Hal ini disebabkan karena posisi putik lebih tinggi daripada posisi benang sari, sehingga tidak dapat terjadi penyerbukan. Jadi kesimpulannya, bunga merupakan bagian penting yang berperan sebagai alat reproduksi generatif pada sebagian tumbuhan berbunga. Demikian kebersamaan kita dalam mempelajari bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar, sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.